1. Di tengah malam yang sunyi, ketika angin bab berbisik lirih menyusuri pepohonan jati di lereng Gunung Wilis, Empu Panuluh duduk bersila di dalam gua pertapaannya. Nyala pelita kecil menerangi wajahnya yang keriput, tetapi sorot matanya memancarkan kekuatan yang tak bisa diukur oleh usia. Di hadapannya, asap dupa mengepul perlahan, membentuk pola-pola aneh di udara. Malam itu, alam seolah menyimpan rahasia besar yang ingin disampaikan kepadanya. Tiba-tiba, sebuah angin dingin menerobos masuk ke dalam gua. Suara gemuruh halus terdengar, semakin lama semakin jelas, seperti suara genderang perang yang berdentum di kejauhan. Mata Empu Panuluh terpejam rapat. Ia memahami isyarat itu, alam sedang berbicara. Dalam kehusyukannya, sebuah bayangan muncul di pikirannya. Seorang kesatria akan lahir di tanah Jawa, suara halus namun menggema terdengar, seolah datang dari langit. Ia akan menjadi raja besar di Kediri, tetapi musuh yang haus kekuasaan akan mengguncang kedamaiannya. Persiapkan ia, wahai Panuluh, karena nasib Kediri berada di tangannya. Empu Panuluh tersentak, keringat dingin mengalir di pelipisnya meskipun udara di dalam gua begitu sejuk. Ia melihat kilasan wajah seorang pemuda, wajah yang belum pernah ia jumpai sebelumnya, dan sebuah perang besar yang membakar hutan serta menghancurkan perkampungan. Di kejauhan, sosok hitam menjulang dengan tatapan penuh kebencian dan keserakahan, lambung mangkurat. Namun, bukan hanya perang yang ia lihat. Ada sosok seorang wanita berwajah lembut, berdiri di sisi sang kesatria. Wanita itu adalah simbol cinta sekaligus ancaman besar. Lambung mangkurat menginginkannya. Empu Panuluh membuka matanya. Waktunya telah tiba, gumamnya dengan suara parau. Aku harus menempa kesatria itu. Hanya ia yang dapat menghentikan kehancuran ini. Ia bangkit perlahan, tubuh renta itu tampak kecil dibandingkan dengan beban yang kini ia tanggung. Ia melangkah keluar dari gua, menyongsong malam yang semakin pekat. Langit dipenuhi bintang-bintang, tetapi pandangan Empu Panuluh tertuju pada sebuah bintang jatuh yang melintas cepat. Itu adalah pertanda bahwa tugasnya telah ditentukan. Keesokan harinya, Empu Panuluh turun gunung menuju desa di kaki lereng. Di desa itu, ia mendengar kabar tentang seorang pemuda bernama Raden Prabawa, seorang yatim piatu yang dikenal sebagai pemuda pekerja keras dan pemberani. Konon, Raden Prabawa adalah keturunan keluarga ningrat yang menyembunyikan diri dari kekacauan politik di masa lampau. Ketika Empu Panuluh bertemu Raden Prabawa untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan mata pemuda itu tajam, tetapi penuh ketenangan. Tubuhnya terlihat biasa saja, tetapi langkahnya menunjukkan kekokohan seorang kesatria. Anak muda, kata Empu Panuluh, suaranya berat namun lembut. Apakah kau tahu bahwa darah seorang raja mengalir di tubuhmu? Raden Prabawa mengernyit. Saya hanyalah pemuda biasa, Empu. Saya tak tahu apa yang Anda maksud. Empu Panuluh tersenyum tipis. Waktunya akan menjawab semua pertanyaanmu. Tetapi ketahuilah, nasib tanah ini bergantung padamu. Jika kau bersedia, aku akan menggemblengmu menjadi kesatria sejati. Raden Prabawa menatap lelaki tua itu dengan ragu. Namun, jauh di dalam hatinya, ada suara yang membisikkan bahwa ini adalah awal dari takdir besar yang telah lama menantinya. Empu Panuluh menatap pemuda itu penuh keyakinan. Ia tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai, tetapi bayangan perang besar yang ia lihat dalam penglihatan malam itu terus membayangi pikirannya. Waktu semakin singkat, dan musuh sudah mulai bergerak. Fajar menyingsing di kaki Gunung Wilis, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Raden Prabawa berdiri di tengah ladang kosong, menatap Empu Panuluh yang telah menghamparkan tikar anyaman rotan di atas tanah. Di atas tikar itu, berbagai senjata tergeletak, keris, pedang, hingga sebuah tongkat kayu yang tampak sederhana. Dengarkan aku baik-baik, Prabawa, ujar Empu Panuluh sambil mengangkat tongkat kayu itu. Untuk menjadi seorang kesatria sejati, kau tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga ketahanan, kecerdikan, dan kekuatan batin yang luar biasa. Hari ini adalah awal dari perjalanan panjangmu. Jika kau mundur, kau tidak hanya mengkhianati dirimu sendiri, tetapi juga nasib banyak orang. Prabawa menelan ludah. Dalam hatinya, ia masih diliputi keraguan. Namun, tatapan mata Empu Panuluh, tajam seperti bilah keris, membakar keberanian dalam dirinya. Ia mengangguk, lalu berkata dengan mantap, "Saya siap, Empu. Ajari saya apa yang perlu saya pelajari."
Empu Panulu tersenyum tipis, lalu tiba-tiba melesat maju dengan kecepatan tak terduga. Tongkat kayunya melayang ke arah Prabawa dengan kekuatan luar biasa, membuat pemuda itu tersentak. Refleksnya membuatnya mengangkat tangan untuk menangkis, tetapi hantaman itu membuat tubuhnya terjengkang ke tanah. Bangkit, bentak Empu Panulu, suaranya menggelegar seperti petir. Musuhmu tidak akan menunggu saat kau lemah. Bangkit, atau kau tidak akan pernah menjadi apa-apa. Prabawa meringis kesakitan, tetapi ia memaksa dirinya bangun. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Empu Panulu. Setiap kali Prabawa terjatuh, ia dipaksa bangkit. Tubuhnya memar, napasnya tersengal, tetapi ia tidak menyerah. Di penghujung hari, ketika matahari mulai tenggelam, Prabawa terjatuh lagi. Namun kali ini, ia tidak segera bangkit. Tubuhnya gemetar, peluh bercucuran, dan matanya nanar menatap tanah yang becek oleh darah dan keringatnya. Bangkit, Prabawa, seru Empu Panulu lagi. Namun, Prabawa menggeleng lemah. Saya tidak bisa, Empu. Tubuh saya sudah tidak kuat. Empu Panulu mendekat. Dengan suara rendah tetapi tajam, ia berkata, kesatria sejati tidak pernah menyerah, bahkan ketika tubuhnya runtuh. Kau adalah harapan Kediri, Prabawa. Apakah kau akan membiarkan dirimu gagal sebelum sempat membuktikan apa yang kau mampu? Kata-kata itu seperti api yang menyulut jiwa Prabawa. Perlahan, dengan gemetar, ia menopang tubuhnya dengan tangan. Lututnya hampir tak mampu menahan beban, tetapi ia memaksakan diri untuk berdiri. Saat akhirnya ia tegak, Empu Panulu tersenyum puas. Kau telah melewati ujian pertama, katanya. Tapi ini baru awal. Ujian sesungguhnya adalah melawan dirimu sendiri. Hari-hari berikutnya adalah rangkaian latihan yang tak kenal ampun. Prabawa diajarkan cara menguasai senjata, membaca gerak musuh, dan memanfaatkan lingkungan sebagai alat bertahan hidup. Namun, yang paling menantang baginya adalah pelajaran tentang ketenangan batin. Empu Panulu sering menyuruhnya bermeditasi di tengah derasnya air terjun, atau bertahan berdiri di atas bambu yang goyah di tengah angin kencang. Kekuatan bukan hanya berasal dari otot, ujar Empu Panulu suatu malam. Tapi dari hatimu. Jika kau mampu mengendalikan rasa takut dan amarahmu, kau akan menjadi tak terkalahkan. Setelah berminggu-minggu ditempa, Prabawa mulai menunjukkan perubahan. Tubuhnya semakin kuat, gerakannya lincah, dan tatapannya penuh keyakinan. Namun, di balik keberhasilannya, ada sesuatu yang terus menghantuinya, bayangan perang yang disebutkan oleh Empu Panulu. Pada suatu malam, ketika mereka sedang beristirahat di tepi sungai, Prabawa bertanya, Empu, apakah musuh yang akan saya hadapi begitu kuat hingga kau harus melatih saya sedemikian rupa? Empu Panulu menatap bintang-bintang di langit sebelum menjawab. Musuhmu bukan hanya kuat, Prabawa. Ia memiliki kekuatan yang melampaui manusia biasa. Lambung Mangkurat adalah raja yang dikuasai oleh keserakahan. Ia tak hanya mengincar tahtamu, tetapi juga ingin merenggut sesuatu yang lebih berharga darimu. Prabawa mengernyit. Apa yang dia inginkan? Putri Larasati, jawab Empu Panulu dengan suara berat. Ia akan menjadi ratu di sisimu. Namun, kecantikannya telah menjadi incaran lambung Mangkurat sejak lama. Kau harus siap, Prabawa. Karena saat kau melindunginya, kau tidak hanya melawan manusia, tetapi juga kekuatan kegelapan yang ada di belakangnya. Hati Prabawa bergetar. Ia sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang melindungi orang-orang yang ia kasihi, bahkan seluruh Kediri. Dengan tekad yang semakin membara, ia bersumpah dalam hati untuk tidak pernah mundur, apapun yang terjadi. Matahari baru saja naik ketika Empu Panulu membawa Raden Prabawa ke sebuah hutan lebat di kaki Gunung Argapura. Hutan itu terasa berbeda dari yang lain, udara di sana lebih dingin, dan suara burung-burung yang biasanya riuh seolah menghilang, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan. Di tengah hutan, sebuah batu besar berdiri kokoh, dihiasi oleh ukiran kuno yang memancarkan aura misterius. Tempat ini, ujar Empu Panulu dengan nada berat, adalah titik di mana bumi bertemu dengan alam gaib. Disinilah aku akan mengajarkanmu dua ajian pamungkas, ajian yang akan menjadi kunci untuk menghadapi lambung Mangkurat. Prabawa menatap batu besar itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa kagum sekaligus gentar. Apa yang harus saya lakukan, Empu? Empu Panulu mendekatkan dirinya ke batu itu, meletakkan telapak tangannya di permukaan yang dingin. Ia menutup mata sejenak, lalu berkata,
ajian pertama adalah Waringin Sungsang. Dengan ajian ini, kau bisa membalikkan serangan musuh dan menjadikan kekuatannya sebagai senjatamu. Namun, untuk menguasainya, kau harus mampu mengendalikan aliran tenaga dalammu dengan sempurna. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada ketakutan. Ia melanjutkan, ajian kedua adalah Lindu Bumi. Ajian ini memanfaatkan kekuatan alam untuk mengguncang tanah di sekitarmu, menciptakan gempa kecil yang bisa melumpuhkan lawan. Namun, kekuatan ini sangat berbahaya. Jika hatimu goyah, ajian ini dapat menghancurkanmu. Prabawa mengangguk mantap. Saya siap, Empu. Ajari saya. Empu Panulu memulai dengan Waringin Sungsang. Ia meminta Prabawa duduk bersila di atas batu, memusatkan seluruh pikirannya pada aliran udara di sekitarnya. Bayangkan angin yang bergerak di sekitarmu, kata Empu Panulu, dan tarik itu masuk ke dalam tubuhmu. Biarkan ia mengalir, tetapi jangan biarkan ia mendominasi. Prabawa mencoba memusatkan perhatian, tetapi setiap kali ia merasa berhasil, pikirannya teralihkan oleh suara-suara aneh dari hutan. Rasa takut mulai merayapi dirinya, tetapi ia menggigit bibirnya, memaksa dirinya untuk tetap fokus. Namun, ketika ia berhasil menarik energi ke dalam dirinya, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuhnya terasa berat, dan udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Ia membuka mata, dan di hadapannya berdiri sesosok bayangan hitam yang tampak seperti makhluk dari dunia lain. Makhluk itu tertawa pelan, suaranya bergema di seluruh hutan. Kau pikir kau cukup kuat untuk menguasai kekuatan ini? Tanyanya, matanya menyala merah. Prabawa tertegun, tetapi ia mengingat kata-kata Empu Panulu, tidak boleh ada keraguan. Ia mengepalkan tangannya dan menjawab dengan tegas, aku akan menguasai ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Makhluk itu melesat maju, menyerang Prabawa dengan kekuatan luar biasa. Namun, Prabawa tetap tenang. Ia memanfaatkan ajian Waringin Sungsang, memutar balik serangan itu dan melemparkannya kembali ke makhluk tersebut. Serangan itu mengenai sasaran, dan makhluk itu menghilang dalam kepulan asap hitam. Empu Panulu tersenyum di kejauhan. Bagus, katanya, kau telah lulus ujian pertamamu. Hari-hari berikutnya, Prabawa melatih ajian Lindu Bumi. Empu Panulu membawanya ke puncak Gunung Argapura, di mana ia harus bertapa selama 40 hari. Tidak ada makanan, tidak ada air, hanya dirinya sendiri dan alam. Selama bertapa, Prabawa harus merasakan denyut bumi di bawahnya dan menyelaraskan energinya dengan alam. Malam terakhir pertapaannya adalah yang paling berat. Langit dipenuhi awan hitam, dan petir menyambar tanpa henti. Prabawa duduk di atas batu besar, tubuhnya lelah, tetapi hatinya tetap teguh. Tiba-tiba, tanah di bawahnya mulai bergetar, seperti merespons energinya. Getaran itu semakin kuat, hingga akhirnya Prabawa membuka matanya. Ia mengangkat tangannya perlahan, dan tanah di sekitarnya berguncang hebat. Batu-batu besar berguling, dan pepohonan bergoyang seolah tunduk pada kekuatannya. Saat itulah ia menyadari bahwa ia telah menguasai ajian Lindu Bumi. Empu Panulu muncul dari bayang-bayang, senyumnya penuh kebanggaan. Kau telah menjadi lebih dari sekadar kesatria, Prabawa. Kau adalah harapan Kediri. Namun, ingatlah, kekuatan ini adalah pedang bermata dua. Gunakanlah hanya untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Prabawa mengangguk dalam-dalam. Ia tahu tanggung jawab besar yang kini ada di pundaknya. Namun, ia juga tahu bahwa ini baru permulaan. Lambung Mangkurat masih ada, dan perang besar yang dilihat Empu Panulu dalam penglihatannya semakin dekat. Gunung Argapura masih menyelimuti diri dengan kabut tebal ketika Empu Panulu memimpin Raden Prabawa ke sebuah lembah tersembunyi. Tempat itu sunyi, hanya suara angin yang menggesek dedaunan menemani perjalanan mereka. Di tengah lembah, sebuah bengkel pandai besi kuno berdiri, dikelilingi oleh rerimbunan bambu yang tampak seperti pagar alami. Disinilah tombak yang akan menjadi takdirmu ditempa, kata Empu Panulu dengan nada serius. Tombak sakti yang tak akan tunduk pada sembarang manusia. Hanya kau, Prabawa, yang memiliki hak untuk menggenggamnya. Prabawa menatap bengkel itu dengan kagum. Suara dentang logam bergema dari dalam, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Siapa yang menempa tombak itu, Empu? Tanyanya penuh penasaran. Bukan manusia biasa, jawab Empu Panulu. Tombak Candraningrat diciptakan dengan bantuan alam gaib. Besinya berasal dari inti meteor yang jatuh di tanah Jawa,
dan nyalanya berasal dari api suci yang hanya bisa dinyalakan oleh jiwa yang murni. Mereka masuk ke dalam bengkel, dan di sana Prabawa melihat seorang lelaki tua, tubuhnya kekar meski rambutnya telah memutih. Ia adalah Empu Gantara, saudara seperguruan Empu Panulu, seorang pandai besi legendaris. Di tangannya, sebilah tombak setengah jadi yang memancarkan kilau biru kehijauan. Kau datang tepat waktu, kata Empu Gantara sambil melirik Prabawa. Namun, kau harus tahu, menyelesaikan tombak ini bukan tugas yang mudah. Ia membutuhkan sesuatu yang hanya bisa kau berikan. Apa itu? Tanya Prabawa, bingung. Empu Gantara memandangnya dengan tajam. Jiwamu. Prabawa tertegun. Apa maksudnya? Empu Panulu menjelaskan, tombak ini tidak hanya membutuhkan logam dan api untuk menjadi sakti. Ia membutuhkan ikatan dengan pemiliknya. Untuk itu, kau harus menyerahkan sebagian energimu, sebagian dari jiwamu, agar tombak ini menjadi bagian darimu. Prabawa mengangguk, meski ada keraguan yang menyelip di hatinya. Saya siap, jawabnya dengan suara mantap. Empu Gantara memulai proses penempaan terakhir. Ia menyalakan api besar menggunakan mantra kuno yang membuat api itu menyala biru. Suara dentangan logam memenuhi udara, setiap pukulan memancarkan kilauan cahaya yang membakar mata. Saat tombak mulai terbentuk sempurna, Empu Gantara meminta Prabawa untuk berdiri di hadapan api. Letakkan tanganmu di atas tombak ini, perintahnya. Prabawa mengikuti, dan begitu tangannya menyentuh tombak itu, ia merasakan gelombang energi yang luar biasa. Tubuhnya bergetar, keringat dingin mengalir deras. Tombak itu seolah mencoba menolak kehadirannya, menghantarkan panas yang menyiksa. Fokuskan pikiranmu, seru Empu Panulu. Jika kau menyerah sekarang, tombak ini akan hancur dan kau akan kehilangan segalanya. Prabawa memejamkan mata, mengumpulkan seluruh kekuatan batinnya. Ia mengingat latihan keras yang telah ia jalani, janji yang ia buat untuk melindungi Kediri, dan wajah Putri Larasati yang lembut namun penuh harapan. Dengan teriakan keras, ia memaksakan dirinya untuk tetap memegang tombak itu. Tiba-tiba, panas itu menghilang, digantikan oleh rasa dingin yang menenangkan. Ketika Prabawa membuka mata, tombak itu telah berubah menjadi senjata yang sempurna. Mata tombaknya berkilauan seperti bulan purnama, dengan ukiran-ukiran halus yang memancarkan cahaya biru lembut. Empu Gantara tersenyum puas. Tombak Candraningrat kini menjadi milikmu, Raden Prabawa. Tetapi ingat, tombak ini hanya akan setia jika kau tetap berada di jalan yang benar. Namun, saat mereka hendak meninggalkan bengkel, sesuatu yang ganjil terjadi. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba mendung, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Dari balik pepohonan, muncul sosok besar dengan tubuh berbalut armor hitam. Wajahnya menakutkan, dengan mata merah menyala. Ia adalah penjaga gaib tombak, makhluk yang harus dikalahkan untuk membuktikan kelayakan Prabawa. Siapa yang berani mengambil tombak ini tanpa seizin penguasa alam gaib? Makhluk itu menggeram, suaranya seperti guru yang memekakkan telinga. Prabawa melangkah maju, menggenggam erat tombak Candraningrat. Aku adalah Raden Prabawa, pewaris takdir tombak ini. Jika kau ingin mengujiku, maka lakukanlah. Makhluk itu tertawa dingin, lalu melompat ke arah Prabawa dengan kekuatan dahsyat. Prabawa memutar tombaknya dengan cepat, membentuk lingkaran cahaya yang memantulkan serangan makhluk itu. Pertarungan sengit terjadi. Makhluk itu menggunakan kekuatan raksasa untuk menghantam Prabawa, tetapi Prabawa tetap tenang. Ia mengingat ajian Waringin Sungsang yang diajarkan oleh Empu Panulu. Dengan gerakan gesit, ia memutar balik serangan makhluk itu, menembus pertahanannya, dan menusukkan tombak Candraningrat tepat ke dadanya. Makhluk itu mengerang kesakitan, lalu tubuhnya berubah menjadi kepulan asap hitam yang lenyap ditiup angin. Luar biasa, gumam Empu Panulu sambil menepuk bahu Prabawa. Kini, kau benar-benar telah membuktikan dirimu. Dengan tombak ini, kau memiliki kekuatan untuk menghadapi Lambung Mangkurat. Prabawa menatap tombak di tangannya, perasaan lega sekaligus tanggung jawab yang berat menyelimuti hatinya. Ia tahu, pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Langit Kediri perlahan memerah saat senja menyelimuti kerajaan. Namun, bagi Prabawa, warna merah itu terasa seperti pertanda buruk. Di dalam pendopo utama, ia duduk bersila di hadapan Empu Panulu yang terlihat gelisah. Ketenangan biasanya memancar dari gurunya, tetapi kali ini, sorot matanya memendam sesuatu yang kelam.
Kau merasakan getarannya, bukan? Tanya Empu Panuluh, memecah keheningan. Prabawa mengangguk pelan. Sejak ia menguasai tombak Candraningrat, firasat aneh terus menghantui. Udara terasa lebih berat, dan di malam hari, ia sering bermimpi tentang bayangan gelap yang menelan ke diri. Semalam, aku menerima wahyu, lanjut Empu Panuluh. Bayangan lambung Mangkurat semakin nyata. Ia tidak hanya datang untuk menantangmu, tetapi juga membawa kegelapan yang bisa menghancurkan negeri ini. Prabawa mengepalkan tangannya. Apa yang harus saya lakukan, Empu? Saya telah mempersiapkan diri, menguasai ajian dan tombak ini. Apakah semua itu belum cukup? Empu Panuluh menggeleng perlahan. Kekuatanmu cukup, tetapi perang ini tidak hanya soal kekuatan. Lambung Mangkurat telah menguasai ilmu hitam yang mampu memanipulasi jiwa manusia. Ia menggunakan rasa takut, dendam, dan kelemahan batin sebagai senjata. Jika kau tidak memiliki hati yang teguh, kau bisa kalah sebelum tombakmu sempat menyerangnya. Sebelum Prabawa bisa bertanya lebih jauh, seorang prajurit masuk tergesa-gesa. Raden, maaf mengganggu. Ada seorang pertapa tua di gerbang istana. Ia memohon untuk bertemu dengan Anda. Prabawa bertukar pandang dengan Empu Panuluh. Tanpa ragu, mereka bergegas menuju gerbang. Di sana, seorang lelaki tua berdiri dengan tongkat kayu. Jubahnya kumal, tetapi matanya bersinar tajam seperti bara api. Akhirnya, aku bertemu denganmu, Raden Prabawa, kata lelaki itu dengan suara serak namun tegas. Aku adalah Resi Wiraguna, seorang penjaga naskah leluhur. Aku datang untuk menyampaikan ramalan yang ditulis oleh nenek moyangmu. Ramalan apa, Resi? Tanya Prabawa, mencoba menahan ketegangan yang mulai merayapi dirinya. Resi Wiraguna menghela napas panjang. Dalam naskah kuno, tertulis bahwa perang besar akan terjadi di Kediri. Di bawah sinar bulan purnama, sang kesatria akan berhadapan dengan Raja Kegelapan. Namun, hanya ada dua kemungkinan hasil. Jika sang kesatria memiliki hati yang murni dan tidak tergoyahkan, ia akan membawa kedamaian. Tetapi jika ia gagal menjaga hatinya, Kediri akan jatuh dalam kegelapan untuk selamanya. Kata-kata itu menusuk hati Prabawa. Ia mencoba menguasai dirinya, tetapi suara Resi Wiraguna terus terngiang di telinganya. Bagaimana saya bisa memastikan hati saya tetap murni? Tanyanya. Resi Wiraguna menatapnya tajam. Dengan mengingat tujuanmu, jangan biarkan dendam, kebencian, atau keraguan menguasaimu. Ingatlah, perang ini bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk semua orang yang kau lindungi. Malam itu, Prabawa merenungkan ramalan tersebut. Ia berdiri di atas balkon istana, memandang bulan purnama yang menggantung di langit. Di bawah sana, rakyat Kediri hidup dalam ketenangan, tidak menyadari bahaya besar yang mengintai. Ia mengepalkan tangannya, berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan kegelapan menguasai negeri ini. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Saat tengah malam, suara gong besar di istana terdengar menggema. Prajurit-prajurit berlari ke segala arah, mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang tidak diketahui. Prabawa dan Empu Panuluh segera turun ke lapangan utama. Dari kejauhan, mereka melihat sosok tinggi besar berdiri di gerbang utama istana. Sosok itu tidak lain adalah Lambung Mangkurat. Armor hitam yang dikenakannya memancarkan aura kegelapan, dan mata merahnya bersinar seperti bara api. Akhirnya, kita bertemu, Prabawa, seru Lambung Mangkurat dengan suara yang mengguncang udara. Aku datang untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku, tahtamu dan Putri Larasati. Prabawa maju ke depan, tombak Candraningrat tergenggam erat di tangannya. Kau tidak akan pernah menyentuh Kediri, apalagi Putri Larasati. Aku adalah penjaga negeri ini, dan aku akan menghentikanmu di sini. Lambung Mangkurat tertawa dingin. Kau pikir tombak itu cukup untuk mengalahkanku? Kegelapan ada di pihakku, Prabawa. Kau hanya seorang manusia, sementara aku telah melampaui batas kematian. Seketika, angin kencang berhembus, membawa kabut hitam yang menyelimuti istana. Suara jeritan samar terdengar dari segala arah, seolah-olah arwah penasaran dipanggil oleh Lambung Mangkurat. Para prajurit Kediri mundur, ketakutan melumpuhkan mereka. Empu Panuluh berdiri di samping Prabawa, meletakkan tangannya di bahu pemuda itu. Ini saatnya, Prabawa, gunakan semua yang telah kau pelajari. Ingat, kekuatanmu ada pada ketenangan hatimu. Jangan biarkan kegelapan merasuki dirimu. Prabawa menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak.
Ketika ia membukanya kembali, tatapannya penuh tekad. Dengan langkah mantap, ia maju menghadapi lambung Mangkurat. Perang besar telah dimulai, dan nasib Kediri kini berada di ujung tombak Candraningrat. Kabut hitam yang menguasai istana membuat malam itu terasa seperti akhir zaman. Cahaya bulan purnama yang biasanya menenangkan kini tampak suram, seolah terselimuti kekuatan jahat yang memancar dari lambung Mangkurat. Di tengah lapangan utama, Raden Prabawa berdiri tegak, menggenggam tombak Candraningrat yang berkilauan seperti bintang terakhir di langit yang gelap. Lambung Mangkurat menyeringai, menatap Prabawa dengan mata merah menyala. Aku telah menunggu momen ini, kesatria muda. Kau mungkin memiliki tombak itu, tetapi hatimu lemah. Kegelapan selalu menang melawan cahaya. Mari kita buktikan. Dengan teriakan dahsyat, lambung Mangkurat mengangkat tangannya, dan tanah di sekitar mereka retak. Dari celah-celah tanah yang terbuka, sosok-sosok bayangan muncul, seperti arwah yang dipanggil dari dunia lain. Mereka melayang-layang di udara, mengelilingi Prabawa dengan jeritan melengking yang menusuk telinga. Prabawa memejamkan mata, mengingat semua ajian yang telah ia pelajari. Ia mengatur napasnya, menenangkan jiwanya yang sempat terguncang oleh pemandangan menyeramkan itu. Dengan gerakan tegas, ia menancapkan tombaknya ke tanah, menciptakan lingkaran cahaya yang memancar dari tubuhnya. Cahaya itu memukul mundur bayangan-bayangan gelap yang mencoba mendekat. Ilmu hitammu tidak akan menyentuhku, lambung Mangkurat. Seru Prabawa dengan lantang. Aku adalah pelindung Kediri, dan aku tidak akan menyerah. Lambung Mangkurat menggeram marah, lalu melompat ke udara dengan kecepatan luar biasa. Ia mengayunkan pedangnya yang besar, memancarkan aura hitam yang tajam seperti bilah yang tak kasat mata. Prabawa menangkis serangan itu dengan tombaknya, benturan mereka menciptakan gelombang energi yang mengguncang tanah. Pertarungan mereka menjadi semakin sengit. Lambung Mangkurat mengeluarkan berbagai jurus ilmu hitam yang membuat medan pertempuran berubah menjadi lautan api dan badai. Namun, Prabawa tetap tenang. Ia mengandalkan ajian Waringin Sungsang, memutar balik serangan lambung Mangkurat dengan gerakan yang gesit. Ketika lambung Mangkurat melepaskan serangan berupa petir hitam, Prabawa menggunakan tombaknya untuk menyerap energi itu, lalu melemparkannya kembali dengan kekuatan berlipat. Aku tidak seperti lawan-lawanmu sebelumnya, Mangkurat. Prabawa berteriak, kegelapanmu hanya membuat cahayaku semakin terang. Lambung Mangkurat terhuyung ke belakang, tetapi ia tidak menyerah. Ia membuka jubah hitamnya, mengeluarkan sebuah bola energi merah yang berdenyut seperti jantung hidup. Ini adalah inti kekuatanku, katanya dengan senyum licik. Kekuatan ini berasal dari jiwa-jiwa yang telah aku kuasai. Dengan ini, aku tidak terkalahkan. Ia menghantamkan bola energi itu ke tanah, menciptakan gelombang kejut yang luar biasa. Seluruh istana terasa berguncang, dan prajurit-prajurit Kediri yang berdiri jauh pun terjatuh karena kekuatan itu. Prabawa merasakan tubuhnya terguncang, tetapi ia tidak membiarkan ketakutan menguasai dirinya. Ia mengingat ramalan Resi Wiraguna, hati yang murni adalah kunci untuk mengalahkan Raja Kegelapan. Ia menutup matanya sejenak, mengabaikan rasa sakit dan kelelahan yang menyerangnya. Dengan napas yang tenang, ia mengangkat tombak Candraningrat ke langit. Wahai leluhurku, wahai kekuatan alam semesta, pinjamkan aku kekuatan untuk melindungi tanah ini. Serunya, tombak Candraningrat bersinar lebih terang dari sebelumnya, cahayanya memancar hingga ke langit. Kilauan itu memotong kabut hitam yang menyelimuti istana, menggantinya dengan sinar bulan yang murni. Lambung Mangkurat menyipitkan matanya, berusaha melindungi dirinya dari cahaya. Itu, Prabawa melihat celah di pertahanan musuhnya. Ia melesat maju, menggunakan ajian lindu bumi untuk mengguncang tanah di bawah lambung Mangkurat, membuat lawannya kehilangan keseimbangan. Dengan gerakan cepat, ia menusukkan tombaknya tepat ke bola energi merah yang menjadi sumber kekuatan lambung Mangkurat. Jeritan lambung Mangkurat menggema di seluruh istana. Bola energi itu hancur, dan bersama dengan itu, tubuh lambung Mangkurat mulai retak, memancarkan cahaya hitam yang semakin memudar. Tidak mungkin, aku tidak bisa kalah. Teriaknya sebelum tubuhnya meledak menjadi kepulan asap yang hilang ditiup angin. Pertarungan telah usai. Prabawa berdiri di tengah medan pertempuran, napasnya terengah-engah. Tombak Candraningrat yang ada di tangannya kini terasa ringan, seolah-olah menyampaikan rasa terima kasih atas kemenangan itu. Empu Panulu mendekat, wajahnya dipenuhi kebanggaan.
Kau telah membuktikan dirimu, Prabawa. Kau bukan hanya seorang kesatria. Kau adalah cahaya bagi Kediri. Prabawa mengangguk, tetapi ia tahu tugasnya belum selesai. Ia memandang ke arah rakyat Kediri yang mulai keluar dari persembunyian mereka, mata mereka dipenuhi rasa harap. Di dalam hatinya, ia bersumpah untuk terus melindungi mereka, apapun yang terjadi. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar akhir, atau hanya awal dari ancaman yang lebih besar. Kediri perlahan kembali tenang setelah kekalahan Lambung Mangkurat. Cahaya bulan purnama yang murni kembali menyinari istana, seolah merayakan kemenangan Raden Prabawa. Namun, di tengah perayaan itu, hati sang kesatria masih diliputi kegelisahan. Sesuatu terasa belum selesai. Empu Panulu mendekatinya di balai istana yang kini dipenuhi rakyat yang bersyukur. Prabawa, malam ini adalah kemenanganmu. Namun, mengapa raut wajahmu masih murung? Tanyanya lembut. Prabawa menatap jauh ke Cakrawala. Kegelapan Mangkurat telah sirna, tetapi aku merasa jejaknya masih tertinggal di negeri ini. Seolah bayangannya belum benar-benar lenyap. Empu Panulu terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kau benar, aku juga merasakan sesuatu yang janggal. Mangkurat mungkin sudah binasa, tetapi ia meninggalkan sesuatu, sisa-sisa kekuatannya yang bersembunyi di balik bayangan. Malam itu, Prabawa memilih untuk bermeditasi di taman belakang istana. Ia memusatkan pikirannya pada ajian Waringin Sungsang, mencoba merasakan getaran gaib yang mungkin tersisa. Dalam kesunyian, ia mendengar suara samar, seperti bisikan. Prabawa, suara itu memanggil, lirih namun dingin. Ia membuka mata, tetapi taman itu kosong. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Prabawa, kau mungkin menang, tetapi aku tidak pernah pergi. Bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya, membentuk siluet Lambung Mangkurat. Sosok itu tersenyum dengan mata berkilauan merah, meskipun tubuhnya tampak seperti kabut. Kau menghancurkan tubuhku, tetapi jiwa kegelapan tidak bisa dimusnahkan, katanya dengan nada dingin. Aku adalah bagian dari dunia ini, dan aku akan kembali. Kediri akan jatuh, hanya masalah waktu. Prabawa mencabut tombak Candraningrat, tetapi sebelum ia sempat menyerang, bayangan itu menghilang. Hanya bisikan samar yang tertinggal. Kau bisa melawanku lagi, tapi apakah hatimu cukup kuat? Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan paginya, Prabawa menceritakan kejadian itu kepada Empu Panulu dan para penasihat istana. Kekhawatiran langsung menyelimuti mereka semua. Empu Panulu berdiri, wajahnya serius. Ini adalah peringatan. Jiwa Lambung Mangkurat telah menyebar, dan ia mungkin telah meninggalkan jejak kekuatannya di tanah ini. Jika tidak segera disingkirkan, kegelapan itu bisa kembali, bahkan lebih kuat. Bagaimana kita menghentikannya? Tanya Prabawa. Dengan mencari pusat kegelapan yang ditinggalkannya, jawab Empu Panulu. Namun, itu tidak akan mudah. Bayangannya akan bersembunyi di tempat-tempat yang paling rentan, di hati manusia yang dipenuhi rasa dendam, iri, atau kebencian. Prabawa mengangguk. Kalau begitu, saya akan pergi. Beritahu saya di mana jejak itu bisa ditemukan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Perjalanan Prabawa dimulai dari desa-desa di pinggiran Kediri. Di setiap tempat yang ia kunjungi, ia menemukan tanda-tanda yang aneh, ladang-ladang yang tiba-tiba layu, binatang ternak yang mati mendadak, dan rakyat yang tampak murung, seolah kehilangan harapan. Di sebuah desa kecil bernama Waringin Jaya, Prabawa bertemu seorang wanita tua yang memberinya petunjuk. Di bukit itu, katanya sambil menunjuk ke arah hutan gelap di kejauhan, ada sebuah gua yang telah lama dianggap terkutuk. Banyak yang mengatakan bahwa roh jahat tinggal di sana. Tanpa ragu, Prabawa menuju bukit yang dimaksud. Ia merasa hawa dingin yang tidak wajar begitu mendekati gua itu. Di mulut gua, ia melihat simbol-simbol kuno yang terukir di batu, simbol yang pernah ia pelajari sebagai bagian dari ilmu hitam yang digunakan Lambung Mangkurat. Ini jejaknya, gumam Prabawa. Ketika ia masuk ke dalam gua, suasana semakin mencekam. Udara di dalam terasa berat, dan langkah kakinya menggema seperti bisikan. Tiba-tiba, bayangan-bayangan mulai bermunculan di sekitarnya. Sosok-sosok kabur dengan mata merah menyala menatapnya dengan tatapan kosong. Selamat datang di akhir perjalananmu, Prabawa, suara Lambung Mangkurat terdengar dari balik kegelapan. Kau mungkin mengalahkanku sebelumnya, tetapi di tempat ini, aku lebih kuat.
Gua ini adalah jantung kegelapan yang tersisa. Kau tidak akan keluar hidup-hidup. Prabawa mencengkeram tombaknya dengan erat, napasnya teratur meskipun ketegangan mulai merayapi dirinya. Aku tidak takut padamu, Mangkurat. Aku telah berjanji untuk melindungi Kediri, dan aku tidak akan berhenti sampai jiwamu benar-benar musnah. Bayangan-bayangan itu menyerang dengan cepat, mencoba mencakar dan melukai Prabawa. Namun, ia menggunakan tombak Chandra Ningrat untuk menciptakan lingkaran cahaya pelindung. Serangan demi serangan datang, tetapi Prabawa tetap bertahan. Di tengah serangan itu, Prabawa mengingat ajian lindu bumi yang diajarkan Empu Panulu. Ia menginjakkan kakinya ke tanah dengan kekuatan penuh, menciptakan getaran yang membuat bayangan-bayangan itu terlempar. Lambung Mangkurat muncul di tengah gua, tertawa dingin. Kau tidak bisa menghancurkan jiwa yang abadi, Prabawa. Prabawa menatapnya dengan penuh tekad. Aku tidak akan menyerah. Ia memusatkan seluruh kekuatannya ke dalam tombak Chandra Ningrat. Cahaya biru terang keluar dari tombak itu, menyinari seluruh gua dan menghancurkan bayangan-bayangan di sekitarnya. Lambung Mangkurat menggeram, mencoba melawan cahaya itu, tetapi ia terlalu lemah. Dengan teriakan terakhir, Prabawa melompat dan menusukkan tombaknya ke pusat kegelapan yang ada di gua itu. Cahaya yang terpancar begitu terang hingga seluruh gua bergetar, seolah akan runtuh. Ketika semuanya mereda, gua itu kosong. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi lambung Mangkurat. Yang tersisa hanyalah Prabawa yang berdiri dengan napas terengah-engah, namun dengan hati yang lebih tenang. Di luar gua, matahari terbit dengan indah, menandakan bahwa kegelapan benar-benar telah lenyap dari Kediri. Namun, dalam hati Prabawa, ia tahu bahwa perjalanannya sebagai pelindung Kediri belum selesai. Dunia ini selalu penuh dengan ancaman, dan ia harus selalu siap menghadapi apapun yang datang. Langit pagi di Kediri begitu cerah, seolah alam merayakan kemenangan Prabawa atas sisa-sisa kegelapan lambung Mangkurat. Namun, di hati Prabawa, perasaan lega belum sepenuhnya hadir. Pertarungannya di gua terkutuk telah menguji kekuatannya, tetapi juga meninggalkan pertanyaan besar, apakah ini benar-benar akhir dari ancaman kegelapan? Di pelataran istana, rakyat berkumpul untuk menyambut kepulangannya. Sorak-sorai menggema, memuji nama sang kesatria yang telah menyelamatkan negeri. Prabawa turun dari kudanya dengan tenang, wajahnya tetap dingin meski matanya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Empu Panulu berjalan mendekatinya, sorot matanya penuh kebanggaan. Namun, di balik itu, ada kekhawatiran yang tersembunyi. Kau telah melakukannya, Prabawa. Kegelapan Mangkurat telah sirna, tapi, aku bisa melihat sesuatu masih membebanimu. Prabawa menunduk sejenak, memandang tombak Chandra Ningrat di tangannya. Cahaya yang dulu memancar dari senjata itu kini tampak meredup, seolah-olah kelelahan setelah mengusir kegelapan. Empu, katanya pelan, kemenangan ini terasa berbeda. Aku merasa, ini bukan akhir. Bayangan Mangkurat mungkin telah lenyap, tetapi kekuatannya meninggalkan bekas di dunia ini. Empu Panulu mengangguk pelan. Kegelapan tidak pernah benar-benar hilang, Prabawa. Ia selalu ada, menunggu celah kecil di hati manusia untuk kembali. Tugasmu sebagai pelindung Kediri tidak berhenti pada pertarungan ini. Kau harus menjaga agar cahaya tetap hidup, di dirimu dan di rakyatmu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Beberapa hari berlalu dengan tenang. Prabawa mencoba kembali ke rutinitasnya sebagai raja, memimpin rakyatnya dengan bijaksana. Namun, ia tidak bisa mengabaikan penglihatan-penglihatan yang mulai menghantuinya. Setiap malam, ia bermimpi tentang bayangan hitam yang terus mengejarnya, berbisik